Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Mutakin dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan hasil mini riset matematika ekonomi dan bisnis tentang penerapan integral tertentu dalam ekonomi, yaitu surplus produsen dan konsumen. Surplus konsumen. Surplus konsumen ialah perbandingan antara jumlah tertinggi yang seseorang ingin bayar atas suatu barang dengan harga pasaran tersebut saat ini. Jumlah menunjukkan harga yang bersedia membayar untuk suatu barang. Harga pasar menunjukkan harga yang harus dibayar untuk membeli barang tersebut. Misalkan, seseorang bertanya, berapa harga yang bersedia Anda bayar untuk membeli produk ini? Katakanlah Anda bersedia membayar 3 juta, dan ternyata harga di pasaran yang sebesar 1 juta. Harga barang ternyata lebih murah dari harga yang bersedia Anda bayar. Disitulah adanya surplus konsumen. Surplus produsen. Surplus produsen ialah perbedaan antara harga pasar saat ini untuk suatu barang dengan total biaya penuh untuk biaya produksi suatu perusahaan. Harga pasar merujuk pada harga yang berlaku untuk barang tersebut di pasar. Total biaya di sini merujuk pada harga yang perusahaan harapkan untuk dibayar. Harga yang diharapkan adalah harga yang pantas agar perusahaan tetap bertahan dalam industri tersebut. Dengan demikian, biaya total yang diharapkan perusahaan adalah perusahaan akan menyangkut total biaya produksi dari keuntungan yang cukup. Misalkan pada tingkat harga barang A sebesar Rp3, produsen hanya ingin menjual barang A sebanyak 1 barang. Harga yang diharapkan produsen sebesar Rp3. Namun, ternyata harga pasar yang berlaku untuk barang A sebesar Rp5. Artinya terdapat surplus produsen sebesar Rp2 tiap unit barang. Gambaran umum surplus konsumen. Pada kurva surplus konsumen di atas, kondisi surplus konsumen digambarkan oleh daerah berwarna hijau. Mari kita uraikan bagaimana cerita daerah hijau. Pada kurva surplus konsumen di atas, kondisi surplus konsumen digambarkan oleh daerah berwarna hijau. Mari kita uraikan bagaimana cerita daerah hijau di atas menjadi daerah surplus konsumen. Kita misalkan saja, cerita kita mengenai permintaan barang A dengan tingkat harga pasar sebesar Rp5. Kita juga misalkan ada 3 titik, yaitu titik X, Y, dan Z, yang akan lihat surplus konsumen yang muncul. Kurva D menggambarkan keinginan konsumen untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Kita ambil titik X, terdapat konsumen yang bersedia membayar pada tingkat harga sebesar Rp15 dengan kuantitas yang ingin dibeli oleh konsumen sebanyak 1 buah. Inilah yang digambarkan oleh titik X. Namun pada kenyataannya, harga pasar yang berlaku untuk barang A sebesar Rp5. Konsumen bersedia untuk membayar seharga Rp15, namun mendapati kenyataan, ternyata harga barang A lebih murah. Dengan demikian, konsumen mendapatkan surplus konsumen dengan membayar lebih murah dari yang siap dibayarkan. Perbedaan harga yang siap dibayarkan dengan harga barang tersebut yang berlaku di pasar adalah sebanyak Rp10. Artinya setiap barang A yang dibeli oleh konsumen mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp10. Surplus produsen. Gambaran umumnya, perhatikanlah kurva surplus produsen di atas. Kita anggap saja harga pasar untuk barang A seharga Rp5. Sedangkan kurva S menggambarkan keinginan produsen atau perusahaan untuk produksi dan melakukan penawaran di pasar. Pada tingkat harga pasar A sebesar Rp3, produsen hanya ingin menjual barang A sebanyak 1 barang. Harga yang diharapkan perusahaan sebesar Rp3. Namun, ternyata harga pasar yang berlaku untuk barang A
sebesar Rp5. Artinya, terdapat surplus produsen sebesar Rp2 tiap unit barang. Harga yang berlaku di pasar lebih besar dari harga yang diharapkan produsen. Inilah surplus produsen yang terjadi pada titik X. Pada titik Y, harga yang diharapkan oleh produsen yaitu sebesar Rp4 untuk melakukan penawaran barang A sebanyak 2 barang. Namun, harga pasar sebesar Rp5 lebih tinggi dari harga yang diharapkan oleh produsen. Maka, pada titik Y, ini terjadi surplus produsen. Pada metode penelitian kali ini, kami bertujuan untuk menganalisis surplus produsen dan konsumen ikan nila di pasar induk Caringin, Kota Bandung. Di mana penelitian ini menggunakan metode dasar pembahasan yang dikumpulkan dari hasil studi pustaka dan berbagai sumber media digital seperti jurnal, buku, dan artikel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan tentang surplus produsen dan surplus konsumen, menjelaskan dan mempelajari surplus konsumen dan surplus produsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surplus konsumen lebih besar dari surplus produsen, yang artinya konsumen lebih menikmati keuntungan yang lebih besar dibanding produsen. Data yang diperoleh untuk memenuhi penelitian ini diperoleh dari salah satu jurnal yang membahas analisis surplus produsen dan surplus konsumen ikan segar di Kota Bandung. Berdasarkan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner maupun wawancara dengan para pedagang ikan yang dijadikan responden melalui kuesioner serta pengamatan langsung kegiatan jual beli di pasar induk. Data sekunder yang diperoleh oleh literatur dokumen dan informasi dari berbagai instansi terkait. Adapun kriteria-kriteria responden dari penelitian yang akan dilaksanakan ialah sebagai berikut. Responden ialah pedagang ikan segar di pasar induk Caringin, baik itu pemilik los ataupun orang kepercayaan dari pemilik los. Responden yang dipilih merupakan pedagang yang dianggap mewakili sifat-sifat dari keseluruhan pedagang ikan di pasar induk Caringin. Responden terdiri atas pedagang kecil, pedagang menengah, dan pedagang besar. Berdasarkan pemilikan los, jumlah ikan yang terjual, dan jumlah pendapatan setiap bulannya. Responden adalah para konsumen ikan segar di pasar induk Caringin. Responden yang dipilih merupakan pedagang yang mewakili sifat-sifat dari keseluruhan konsumen ikan segar di pasar induk Caringin. Responden terdiri atas konsumen kecil, konsumen menengah, dan konsumen besar berdasarkan jumlah pembelian ikan. Parameter yang diukur dalam penelitian kali ini adalah permintaan dan penawaran ikan segar di pasar induk Caringin. Itu ada harga pembelian, harga penjualan, jumlah ikan terjual, jumlah ikan yang laku terjual, surplus produsen, dan surplus konsumen. Lokasi pasar induk Caringin. Pasar induk Caringin Bandung terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22, Bandung, dengan jarak sekitar 10 km dari pusat kota Bandung. Pasar induk Caringin ini merupakan tempat para pedagang yang berjualan kebutuhan konsumen. Barang-barang komoditi yang dijual di pasar induk ini diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan, ikan segar, ikan olahan, telur ayam, daging sapi, dan daging ayam. Tempat pedagang ikan segar berada pada Blok F dengan jumlah kos sebanyak 79 unit. Pasar induk ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 hingga roda 4. Kondisi umum responden. Produsen dan konsumen ikan segar memiliki umur rata-rata sekitar 40 tahun. Konsumen ikan segar pria hanya beberapa dibanding konsumen berjenis kelamin wanita. Pembeli ikan memiliki profesi yang berbeda-beda. Pada umumnya, rata-rata konsumen ikan segar di pasar induk Caringin merupakan pedagang. Rata-rata mereka membeli ikan di pasar induk Caringin untuk dijual kembali di daerah asalnya masing-masing. Ikan-ikan yang ada di pasar ini berasal dari bermacam-macam daerah. Kebanyakan ikan segar ini berasal dari daerah Cirata, Saguling, Indramayu, Pangandaran, Lamongan, dan berbagai tempat lainnya. Dan lalu kemudian ikan-ikan tersebut
dijual kembali di berbagai tempat di pasar-pasar daerah Bandung. Ada sekitar 22 pasar bawahan, yang satunya adalah Pasar Ciloyom, Ciagelis, Pasar Induk Gede Bage. Analisis surplus. Pada penelitian ini dipilih 2 komoditi ikan yang nilai ekonomis yang penting berdasarkan penelitian Magdalena 2011, yaitu ikan nila dan ikan tenggiri. Hasil dari wawancara kepada para pedagang ikan segar di Pasar Induk Caringin bahwa ikan langka didapat di saat musim kemarau, saat menjelang lebaran. Dan jika sudah memasuki saat musim hujan, kebanyakan ikan mulai melakukan pemijahan. Analisis surplus ikan nila. Diketahui fungsi penawaran itu Y sama dengan 14,8X plus 3490. Dan fungsi permintaan Y sama dengan minus 5,7522X plus 15.489. Maka diperoleh titik equilibrium dengan harga Rp 12.118 dan jumlah 283 kg, sehingga didapatkan surplus produsen sebesar 2.515.178.000 dan surplus konsumen sebesar 2.942.615 rupiah. Perbandingan antara surplus konsumen dan produsen mendapatkan nilai 1:17, yang berarti konsumen lebih banyak menikmati kepuasan dibanding dengan produsen. Analisis surplus ikan tenggiri. Dapat dilihat fungsi permintaan ikan tenggiri yaitu Y sama dengan minus 30,122X plus 5,883. Dan fungsi penawaran Y sama dengan 23,473X plus 23589. Sehingga titik equilibrium pada penjualan ikan tenggiri sebesar Rp 35.692 dengan jumlah sebesar 504 kg. Besaran surplus produsen pada penjualan ikan nila sebesar Rp7.984.999 dan surplus konsumen sebesar Rp11.491.657. Perbandingan antara surplus produsen dan surplus konsumen dan surplus produsen didapatkan angka sebesar 3,85. Faktor perubahan permintaan dan penawaran. Pada umumnya ikan segar meningkat setelah hari Lebaran atau beberapa hari besar seperti menjelang Tahun Baru, yang memiliki peningkatan sebesar 30% pada hari-hari normal biasanya. Namun penjualan ikan segar juga mengalami penurunan pada awal-awal bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri hingga musim kemarau. Penurunan terjadi sebanyak kurang lebih 30% dari permintaan ikan segar pada hari biasanya. Perubahan permintaan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang satunya adalah karena pendapatan konsumen maka dapat digunakan untuk mengidentifikasikan jenis barang. Dalam kaitannya terdapat 4 jenis barang, itu menurut Fotorazi dan Joyce Round tahun 2012. Barang interior adalah jenis barang yang mempunyai kualitas lebih rendah dari barang normal, termasuk di dalamnya barang tiruan. Barang normal yaitu jenis barang yang mempunyai ciri khas mengalami kenaikan permintaan sebagai akibat adanya kenaikan pendapatan konsumen. Barang yang esensial yaitu barang kebutuhan pokok atau barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan sehari-hari. Barang mewah yaitu barang yang dibeli oleh konsumen setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Perubahan fungsi permintaan juga dipengaruhi oleh perubahan harga barang lain. Kenaikan harga barang dapat menyebabkan penurunan peningkatan permintaan terhadap barang lain. Pertama ada barang pelengkap, menjadi komplain, barang pengganti substitusi, barang netral, dan barang netral. Pasar Induk Caringin merupakan pasar grosir dan pasar eceran pembeli ikan dalam partai besar sampai tingkat untuk konsumsi rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa bentuk pasar induk Caringin adalah pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu
Yang pertama, jumlah pembeli dan penjualnya banyak, barang atau jasa yang diperjualkan bersifat homogen, faktor produksi bebas bergerak, adanya kebebasan dalam mengambil keputusan, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar, dan terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen, karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Tidak memerlukan iklan dalam persaingan sempurna. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Keuntungan yang diterima dalam skala normal, konsumen dapat merasakan bosan dengan barang yang dibeli, karena produk pada pasar persaingan sempurna bersifat homogen. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Kesimpulannya, pada penelitian kali ini membuktikan bahwa surplus konsumen lebih besar dibanding surplus produsen. Hal ini disebabkan karena pasar induk jaringan merupakan pasar persaingan sempurna, yang berarti bahwa keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para konsumen dibandingkan produsen pada pasar induk jaringan. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya kurang fit, suara saya serak juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.